Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada saat malam hari ini teman-teman, saya akan share kepada kita masih saja soal pembubaran ibadah yang terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung pada hari Minggu yang lalu. Dan kali ini saya akan bagikan bagaimana ketika seorang dari saudara kita Muslim juga yang cukup terkenal ya di media sosial, karena beliau ini juga seorang YouTuber teman-temannya, tapi dia dalam beberapa konten ya yang ada di channelnya ini sangat luar biasa sekali. Saya pikir dia seorang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga dia tidak melihat dari agama dan suku dan bahasa apapun, tetapi dia benar-benar memiliki toleransi yang tinggi. Akhirnya pada kesempatan ini saya akan sharekan kepada kita, karena beliau juga memberikan pemahaman yang saya pikir ini luar biasa, karena seorang RT malah dia yang menjadi pemicu ya, bahkan sebagai pelaku pembubaran ibadah Natal di hari Minggu yang lalu. Dan tidak lagi berlama-lama, ini dia videonya di sini. Rahmatullahi wabarakatuh. Wah, saat ini lagi ramai saudaraku, lagi ramai tentang Pak RT. Jadi ada seorang RT atau yang disebut Pak RT, rukun tetangga, membubarkan orang yang sedang melakukan beribadah. Ya, untungnya sih nggak mengatasnamakan agama ya. Tapi apapun itu saudara, apapun itu, melakukan pembubaran orang yang sedang menjalankan ibadah adalah perbuatan intoleran. Ya, saya sangat menyayangkan kejadian yang di Lampung ya tentunya ya. Lalu permasalahannya ini kan, kalau saya menyimak saudara, itu permasalahannya kan karena apa? Karena ada tempat atau gedung ibadah yang dipakai itu karena memang tidak berizin. Tapi menurut dari pihak gerejanya, ini sudah mengajukan izin, sudah lama ini, tapi belum terrealisasi. Maka di situ alasannya, datanglah Pak RT bersama teman-temannya atau warga mungkin mendatangi tempat gedung tersebut, langsung dibubarkan itu. Wih, keren. Udah RT, sekarang Pak RT ki marmi, ini bener-bener mental Tuhan bener. Ini RT ini betul-betul mental Tuhan dah pokoknya. Ya. Jadi kata saya begini saudara, apapun itu ada perizinan atau tidak, orang melakukan ibadah itu adalah mutlak. Ya, untuk masalah perizinan itu kan gedungnya atau tempat yang mau dipakainya. Ya. Tapi kalau untuk urusan beribadah, masa ia nunggu tempatnya jadi atau perizinannya jadi? Yang sederhana begini deh saudara. Kalau Anda bangun musola, apa nunggu sholatnya itu, nunggu musolanya jadi? Hah? Loh, ini konstitusi. Bedakan dulu antara tempatnya yang berizin atau sedang mengurus izin, bedakan dengan yang namanya beribadah. Apa masa kalau kita bangun musola atau masjid, kita terus sholat itu harus nunggu musola dan masjidnya dulu baru kita sholat? Hah? Pertanyaannya kan sederhana tuh. Apakah nunggu musola dan masjid itu jadi baru kita sholat? Ini ngawur gitu loh. Ini seolah-olah hukum ini kok nggak logika gitu loh.
Terus sama halnya itu saudara kita yang agamanya Kristen. Apakah beribadahnya itu nunggu izinnya keluar baru beribadah? Ini sudah menyalahi aturan. Hah? Ini sudah menyalahi aturan ini. Ini gak main-main loh masalah kayak begini loh. Ya, urusan ibadah loh ini. Wah, ini kacau ini. Ini pemerintahan Lampung juga kacau sekali. Harusnya izinnya itu dicepat. Katanya sudah lama. Kok masih gak? Aduh, gemes aja jadinya. Ya Allah. Bagaimana perasaan Anda ketika kita sedang Jumatan, khotibnya dibubarkan? Bagaimana perasaan Anda ketika pas lagi Jumatan tuh suruh bubar? Atau pas lagi sholat, pas lagi rukuk pertama, kita suruh bubar, bagaimana kira-kira? Sama. Mereka orang Kristen sedang beribadah, tiba-tiba datang seorang pahlawan namanya Pak RT lah katakanlah. Dia membubarkan ibadah. Ya saudara-saudara harus paham, ibadah itu secara manusia, keyakinan itu mutlak. Ini harus dipahami dulu. Maka di situ mutlak orang beribadah. Sama halnya kalau kita mau beribadah itu nggak nunggu dulu masjidnya, perizinannya itu harus jadi dulu, bangunan masjidnya harus jadi dulu baru kita sholat. Nggak seperti itu. Urusan ibadah itu mutlak. Ini ngawur. Nah, datang RT-nya sama teman-temannya, datang ini ceritanya. Di situ dengan alasan izinnya belum jadi, maka bubarkan tempat ibadah. Oke teman-teman, dan kita sudah melihat ya apa yang disampaikan oleh Gus Arya di sini. Beliau ini benar-benar bertoleransi teman-teman ya. Jadi dia berpikir ya bahwa orang yang beribadah memang tidak boleh diganggu. Coba bayangkan kalau ketua RT juga sedang sholat ya, atau sedang menaikkan azan gitu teman-teman ya, lalu kemudian diganggu ya, diberhentikan gitu ya. Nah, bagaimana perasaan dari seorang ketua RT dengan hal ini? Tentunya dia tidak mau terima, ya kan? Maka begitu juga dengan orang-orang Kristen yang ibadahnya diganggu. Jadi, mari kita saling menjaga ya. Yang namanya toleransi beragama, kita harus menghargai satu sama yang lain. Apalagi ketika melakukan peribadatannya. Kenapa? Karena ketika beribadah, berarti orang itu sedang melakukan hubungan khusus, ya, hubungan yang intim kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Maka hal ini tidak boleh diganggu, dan itu adalah bukan hanya secara konstitusi, tetapi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan secara spiritual ini benar-benar tidak boleh diganggu, seperti begitu. Oke teman-teman, kita akan lanjut saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Arya. Ini dia. Pak RT, Anda adalah salah satu RT rukun tetangga. Anda itu salah satu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya adalah Anda aibnya. Aib seorang rukun tetangga sedunia, salah satu aibnya itu dari Anda. Ada kok seorang RT kok seorang RT kok seperti itu gitu. Anda itu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya itu Anda itu. Ini adalah intoleran, saudara. Makanya penting nggak kita suarakan toleransi? Ya kayak begini. Kenapa kita terus ngomong kayak begini? Karena sudah terlalu banyak orang-orang, manusia yang ngakunya beragama, tetapi bermental Tuhan, mengambil haknya Tuhan. Kalau Allah mau itu kan, saya sebagai orang Muslim ya, saya sangat menyayangkan yang kayak begini. Ya. Kalau Allah mau kan, Allah bisa saja anjurkan wihara-wihara, gereja-gereja. Enggak seperti ini. Anda manusia biasa. Itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 40 itu. Ya.
Repot nggak? Ya, saudara-saudaraku, apa yang kejadian yang viral di Lampung ya tentang pembubaran orang yang sedang melakukan ibadah, jangan sampai terulang lagi lah kalau bisa. Dan itu jangan sampai diikutin. Itu adalah kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang intoleran. Ya. Dan bapak kepolisian ya, ini orang yang membubarkan orang yang sedang beribadah ditangkap, Pak. Jangan kasih ruang deh kayak begitu deh. Harus ditangkap itu. Itu bibit-bibit intoleran itu, Pak. Harus diciduk. Jangan dibiarkan yang kayak begitu. Jangan sampai terulang lagi. Saudara-saudaraku, kita orang Muslim ya yang disebut katanya mayoritas. Ketahuilah saudara, kita memiliki kewajiban sebagai bangsa yang beragama, yang katanya agamanya kita di Indonesia ini mayoritas. Ayo jalankan kewajiban kita untuk merangkul, melindungi saudara-saudara kita yang minoritas. Bila perlu kalau nggak ada tempat ibadah, bantu bangunkan tempat ibadahnya. Setidaknya kalau nggak mau bantu soal materialnya, kasih izinnya. Dorong. Ya, saya sangat menyayangkan sekali buat Pak RT. Anda adalah salah satu RT. Anda adalah aib. Anda adalah aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Aib. Memalukan itu. Ya, sekali lagi poinnya saudara, beribadah itu mutlak. Gak harus nunggu izin bangunannya karena belum jadi. Gak harus nunggu izin karena gedungnya belum diizinin. Beribadah itu mutlak. Jangan pernah kau ganggu. Jangan pernah. Ya, sama halnya. Masa iya kalau seandainya kita mau sholat nunggu masjidnya jadi dulu, izin pembangunan masjidnya jadi dulu baru kita melakukan sholat? Sama halnya seperti itu. Pembubaran tempat ibadah di Lampung, saudara kita yang Kristen, bagaimana perasaan kita ketika kita sedang Jumatan, tiba-tiba digeruduk, dibubarkan, apalagi pas keadaan ruko, tiba-tiba suruh bubar. Menyakitkan apa enggak itu kayak begitu? Ya. Jadi beribadah itu mutlak. Harus bisa membedakan. Jangan beranggapan karena izinnya belum turun, lalu saudara kita mau melakukan ibadah nggak boleh. Nah ini toleran itu. Berarti mentalmu sudah mental Tuhan. Kayak Pak RT. Itu Pak RT mentalnya sudah mental Tuhan itu. Wih, langsung menghakimi. Bapak-bapak aparat kepolisian, kami memohon, ini sudah nggak ada toleransi orang-orang yang seperti itu, bapak-bapak ya. Proses Pak, tangkap itu si yang katanya Pak RT itu, tangkap itu. Itu RT itu adalah aib. Orang tersebut adalah aib bagi RT di seluruh Indonesia. Ruko tetangga kok jadi intoleran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekian saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini teman-teman. Semoga video yang saya bagikan ini boleh menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.